Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10, bab hidrokarbon. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tuliskan nama hidrokarbon dengan struktur berikut. Di sini ada dua soal, A dan B. Oke, sebelum kita mulai pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya di Bahas Soal Channel. Oke, jika kita memiliki soal tipe seperti ini, maka yang perlu kita garis bawahi di sini adalah hidrokarbon. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita ketahui bahwa hidrokarbon itu merupakan senyawa karbon paling sederhana, di mana hidrokarbon itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jenis rantai karbonnya. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu alifatik, kemudian alisiklik, dan aromatik. Nah, berikutnya ini yaitu berdasarkan jenis ikatan karbonnya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu jenuh. Dikatakan jenuh jika karbonnya hanya terdiri dari ikatan tunggal atau nanti digolongkan sebagai golongan alkana. Dan yang kedua dikatakan tak jenuh, yaitu ketika karbonnya terdiri dari ikatan rangkap dua yang disebut dengan golongan alkena dan karbon ikatan rangkap tiga yang tergolong golongan alkuna. Nah, sekarang berdasarkan jenis soal ini, maka kita bisa identifikasi golongan dari senyawa hidrokarbon pada soal A dan B berdasarkan pada jenis ikatannya. Pada soal A, kita ketahui atau kita lihat di sini bahwa semua ikatan atom karbonnya adalah ikatan tunggal, sehingga bisa kita katakan atau bisa kita simpulkan bahwa soal A adalah golongan alkana. Sedangkan pada soal B, di sini terdapat ikatan rangkap dua pada atom karbonnya, sehingga dia tergolong tak jenuh, yaitu golongan alkena. Nah, karena di sini ada dua jenis golongan, yaitu alkana dan alkena, maka nanti untuk penamaan atau tata cara penulisan namanya akan ada sedikit perbedaan pada penentuan rantai utama dari senyawa karbonnya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan atau pemberian namanya, saya coba ingatkan terlebih dahulu tentang tata cara pemberian nama untuk senyawa hidrokarbon. Langkah-langkah pemberian nama untuk senyawa hidrokarbon ada tiga. Langkah pertama yaitu menentukan rantai utamanya atau rantai terpanjang. Rantai utama ini sama aja dengan rantai terpanjang yang dimiliki oleh senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, rantai utama yaitu rantai karbon terpanjang, maka carilah kemungkinan dari rantai karbon paling panjang. Nah, untuk alkana, maka cari yang paling panjang. Tapi untuk golongan alkena dan alkuna, di mana mereka memiliki ikatan rangkap 2 dan rangkap 3, nah, maka untuk alkena dan alkuna, rangkap 2 dan rangkap 3 ini harus masuk dalam rantai utama. Jadi selain terpanjang juga untuk alkana dan alkena dan alkuna maksudnya, ini harus rantai terpanjangnya harus mengandung ikatan karbon rangkap 2 dan
ikatan rangkap tiganya. Nah, selanjutnya jika sudah ditemukan rantai utamanya, maka langkah kedua yaitu melakukan penomoran atau memberikan penomoran. Penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan alkil atau cabang. Nah, di sini ada beberapa aturan untuk penomoran. Misalkan saya gambarkan seperti ini. Ada ujung kiri, sini ada ujung kanan. Anggap ini rantai karbon. Nah, jika ujung kanan memiliki satu alkil, maka penomoran wajib dimulai dari ujung kanan. Nah, jika alkilnya ada di nomor 2 atau paling dekat dengan ujung. Nah, misalkan di sini juga ada alkil, misalkan ini juga nomor 2, ini nomor 2 atau karbon nomor 2, maka kita bebas mau mulai dari kanan atau dari kiri. Nah, sebaliknya jika di sini ada alkil, maka kita wajib mulai dari ujung kiri, yaitu mulai dari ujung yang paling dekat dengan alkil terbanyaknya. Jadi penomoran paling awal dimulai dari kiri. Nah, itu untuk yang alkana, aturannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan alkena dan alkuna? Untuk alkena dan alkuna, saya tuliskan di sini alkena dan alkuna itu dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap, atau dengan kata lain ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 harus memiliki nomor paling kecil atau sekecil mungkin. Jadi walaupun seperti ini bentuknya misalkan, tapi ikatan rangkapnya ada di sini, nah, maka harus mulai dari ujung kanan. Atau misalkan nanti kanan kiri, sini alkil ada 3, nah tapi ikatan rangkapnya di sini, maka harus tetap mulai dari kanan nomor 1. Nah, itu untuk alkena dan alkuna, beda dengan alkana. Selanjutnya untuk penulisan nama, rantai utama sudah diketahui, penomoran sudah dilakukan. Sekarang penulisan nama. Penulisan nama alkil dilakukan sesuai urutan alfabet. Jika terdapat alkil yang keberadaannya lebih dari 1, maka gunakan awalan sebagai berikut. D untuk 2 alkil yang sama, tri untuk 3 alkil yang sama, tetra untuk 4 alkil yang sama, penta, heksa, dan hepta. Nah, itu seterusnya. Nah, penjelasannya, contohnya, dikatakan alkil yang sama, misalkan dalam satu struktur tersebut terdapat alkil metil 2 buah, maka ini nanti tata cara penulisannya yaitu metilnya akan ada awalan dimetil. Nah, di sini ada nomor A, B. Jadi metil pertama ada di A, metil kedua ada di B, kemudian dimetil. Nah, kalau etil ya berarti dietil. Kalau 3 ya berarti A, B, C, A, B, C, trimetil. Nah, itu seterusnya baru diikuti nanti nama rantai terpanjangnya. Nah, karena di sini hidrokarbon tadi ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Nah, ini untuk alkana akhirannya akan berakhiran ana, dan alkena rantai terpanjangnya akan berakhiran ena, sedangkan alkuna rantai terpanjangnya akan berakhiran una. Jadi misalkan ini dimetil, kalau dia penta atau 5, kalau ana menjadi pentana. Kalau dia alkena berarti jadi pentena. Kalau alkuna bisa pentuna. Nah, kalau alkena dan alkuna di sini harus ada nomor X. Nah, saya anggap X. Apa X ini? X ini adalah letak dari gugus ena dan una atau ikatan rangkap 2 dan rangkap 3-nya terletak di atom C nomor berapa? Dia harus ditulis nomornya di depan sini. Contoh kasus kedua, jika terdapat 2 ikatan rangkap 2, nah, misalkan atom C nomor 2 dan
sorry, nomor 2 dan nomor 4. Nah, ini ada ikatan lengkap 2. Nanti ikatan lengkap 3 menyusul sama aja. Nah, tata namanya bagaimana? Berarti nanti akan menjadi X, Y, kemudian nama rantai utamanya, rantai utama. Kemudian karena ada 2 berarti awalannya ngikut ini juga. 2 berarti di ENA, karena rangkap 2 berarti ENA. Contohnya seperti ini, misalkan X, Y, rantai utamanya penta, berarti penta di ENA. Nah, itu contohnya jika terdapat 2 ikatan rangkap 2 dalam satu rantai karbon. Untuk yang alkuna mengikuti sama aja seperti itu. Nah, itu untuk langkah-langkah pemberian nama untuk senyawa hidrokarbon. Oke, sekarang kita coba kerjakan soal yang A. Soal yang A, angka pertama tadi mencari rantai terpanjangnya. Misalkan rantai terpanjangnya kita cari kemungkinan pertama lurus. Lurus nih, kita hitung atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lurus ini, saya coba di sini tulisan K1, kemungkinan 1, berarti 6 atom C. Kemungkinan kedua apakah ada? Kita coba kemungkinan kedua. Misalkan ke bawah sini. Nah, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. K2 ini ada 5 atom C, berarti sudah tidak mungkin. Sehingga kita ketahui di sini atom terpanjangnya ada 6. 6 artinya heksa. Nah, namanya heksa karena dia rangkap atau ikatan tunggal semua, golongan alkana tadi kan yang A, berarti ini adalah heksana. Jadi rantai utamanya sudah ketemu, namanya adalah heksana. Sekarang langkah kedua, yaitu penomeran. Penomeran di sini kita ada dua ujung, yaitu kiri dan kanan. Ujung kanan, alkil terdekatnya ada di nomor 3 dengan 2 alkil, sedangkan ujung kiri ada di nomor 3 dengan 1 alkil. Berarti kita penomeran mulai dari kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga kita dapat tadi rantai terpanjangnya ini. Nah, di luar rantai terpanjang yaitu ada alkil sebanyak 1, 2, 3. Nah, alkilnya CH3C1, berarti ini namanya metil, berasal dari kata metana, alkil akhirnya il, jadi metil. Sehingga rantai terpanjang sudah, penomeran sudah, sekarang masuk ke tata nama atau pemberian nama. Sehingga aturan pemberian namanya, karena metil di sini metil ada 3 buah, berarti awalannya yaitu tri. Nah, sehingga namanya kita tulis dulu dari metil dan nomor C paling rendah yaitu nomor 3. Berarti di atom C nomor 3 ada 2 metil, berarti tulis 2 kali 3,3. Kemudian satu metilnya ada di nomor 4, berarti 3,3,4 awalan tri, cabangnya metil. Kemudian rantai terpanjangnya heksana. Nah, jadi nama hidrokarbon dengan struktur berikut adalah 3,3,4 trimetil heksana. Oke, mudah kan? Next, masuk ke soal yang B. Nah, soal yang B perlu kita perhatikan di sini ada ikatan lengkap 2, maka ini wajib jadi rantai utama. Jadi kita mulai langkah pertama mencari rantai utama. Misalkan paling mudah itu tetap kita mulai dari yang lurus saja. Nah, jadi ikut sertakan yang lengkap 2. Nah, kemudian kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
kemungkinan 1 ada 7 atom karbon. Nah, di sini kita cari kemungkinan lain. Kalau naik ke atas juga nambah 1, turun ke sini nambah 1, sama-sama 7. Kalau naik ke atas ini nggak masuk, berarti nggak bisa. Kalau naik ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, malah 6. Jadi rantai terpanjangnya sudah bisa dipastikan sebanyak 7. Kalau 7 ini berarti hepta. Karena ikatan rangkap 2, berarti ini jadinya akhirannya ena. Jadinya rantai terpanjangnya adalah heptena. Nah, sudah ketemu rantai utama atau rantai terpanjang. Sekarang langkah kedua yaitu melakukan penomoran. Nah, untuk alkena, maka ikatan rangkap 2-nya wajib memiliki nomor paling kecil. Maka kita mulai dari ujung kanan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga di luar rantai utama ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada 5 cabang yang semuanya adalah CH3. CH3 tadi adalah metil. Metil sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah metil. Nah, kalau 5 berarti awalannya tadi penta. Nah, sehingga nanti untuk tata namanya kita mulai dari metil dengan nomor paling kecil, yaitu di nomor 2, kemudian di nomor 3, kemudian di nomor 4, kemudian di nomor 5, kemudian di nomor 6. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Penta metil. Nah, karena ini ena alkena, maka kita tulis ikatan rangkap 2-nya terletak di atom C nomor 2. Berarti 2 heptena. Nah, jadi namanya adalah 2,3,4,5,6 pentametil 2 heptena. Oke, mudah kan memberikan nama senyawa alkana dan senyawa alkena. Demikian pembahasan untuk tata nama senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur yang diberikan pada soal. Jika ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal channel